Terus kapan mau double lagi? Kapan mau double lagi? Oh, I think it's a very Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel Dian Wisnuwardani. Hari ini saya ditemani dengan Mbak Rika, psikolog dari Brawijaya Hospital. Halo semuanya, salam kenal. Gimana kabarnya Mbak Rika? Baik. Alhamdulillah. Kece banget hari ini loh. Kamu juga loh? Kalau aku emang iya sih. Gimana biasa ya? Kita mau ngomongin apa sih hari ini Mbak? Hari ini kita mau ngomongin temanya ya. Iya. Single and happy. Oke. Kan banyak orang bilang being single miserable ya. Ada yang bilang gitu ya. Oke, iya. Nah, aku mau ngobrol, mau nanya-nanya soal ini nih ke expertnya. Expert apa nih? Single. Expert yang happy Being apa yang single? Being single. Oke, iya. And happy ya. Oke. Apa sih artinya, apa arti kebahagiaan buat seorang yang lajang kayak dirimu gitu? Yang enak itu kalau udah single itu adalah kita bebas mau ngambil keputusan apapun. Jadi kalau misalnya kita mau makan, kita mau minum, kita mau ngapain aja itu kita bebas gitu ya. Dan kita yang paling tahu kita mesti ngapain. Jadi kalau dibilang single and happy, sebenarnya tergantung. Ya, tapi intinya adalah karena kita bisa ngambil keputusan sendiri, akhirnya jadi nyantai banget gitu. Jadi hidupnya tuh lebih lebih santai gitu, karena nggak ada yang ngatur-ngatur lagi. Gitu. Jadi buat seorang Dian, ya kan, single and happy itu karena adanya kebebasan itu tadi. Yes, true. Dimana itu tidak dirasakan sama orang yang berpasangan. Kalau berpasangan, kalau dari pengalaman aku waktu berpasangan dulu ya, itu kan kita mau ngambil keputusan itu kan sebaiknya bareng-bareng ya Mbak Rika ya. Apalagi Mbak Rika selama ini kan punya pengalaman sebagai psikolog juga gitu dan still married until today ya Mbak. Jadi gue yang nanya nih ya, lovers ya nggak apa-apa ya, udah kebiasaan. Jadi kan pasti berbeda kan Mbak ya. Tapi kalau single tuh ya paling keputusan untuk jalan-jalan itu nanyanya ke anak sekarang gitu. Oh oke, gitu. Karena udah ada anak ya. Karena ada anak. Jadi aku lebih melakukan sesuatu tuh yang penting adalah kebahagiaan anak aku, baru kebahagiaan aku. Jadi nomor satunya adalah untuk my daughter, Biora. Gitu. Ya. Nah terus bagaimana sih caranya menjaga kesehatan mental? Karena kan namanya kebutuhan biologis kan selalu ada ya. Iya. Ya kan? Sebagai single gimana caranya menjaga kesehatan mental? Biasanya kalau buat Dian apa? Waktu awal-awal single itu jaga kesehatan mental agak susah sih Mbak ya. Karena kan kita jadi kayak punya status baru sebagai single mother gitu ya. Tapi kemudian setelah itu aku udah mulai beranjak gitu ya. Sekitar udah 4 tahun ini udah mulai tahu oh ya aku senengnya olahraga. Lari sampai jatuh berkali-kali karena lari gitu ya. Terus sekarang aku nekuninnya adalah main sepeda sama pilates gitu ya. Dan itu ternyata sangat cocok sama kebahagiaan aku dan kesenangan aku karena pilates itu kan kita main beban juga gitu ya tapi sambil tiduran. Terus ada juga gerakan-gerakan yang bikin kita relax gitu. Jadi pilates itu yang bikin aku jadi lebih happy. Memang jadi agak ketagihan sih. Jadi kayak seminggu tuh aku 3 kali lakuin pilates, naik sepeda sela-sela itu. Jadi meningkatkan rasa supaya sejahtera gitu ya, supaya aku happy itu dengan cara aku lebih kepada olahraga, ngelakuin apa yang aku suka, terus ya konsentrasi aja dengan ngajar gitu ya, atau ketemu klien, nemenin klien, ya, atlet-atlet aku dan sebagainya. Gitu. Oke. Ya. Itu kan bagaimana cara menjaga kesehatan mental. Yes. Tapi sebenarnya tadi Dian kan cerita tentang adanya masa adaptasi, dimana semua orang biasanya susah ya. Nah itu ada coping yang lebih khusus lagi nggak selain olahraga gitu, maksudnya pada awal-awal adaptasi gitu. Awal adaptasi pertama kali being single gitu ya.
adaptasinya adalah kalau aku tuh jadi justru menarik diri dari relasi sosial yang aku tuh kan orangnya sangat ekstrovert sebetulnya ya. Jadi temannya banyak, ngumpul bareng-bareng dan sebagainya. Tapi setelah aku single 2018 itu, aku jadi menarik diri dari banyak pertemanan gitu ya. Aku berusaha untuk melakukan refleksi, berpikir sebetulnya apa sih yang aku inginkan dalam hidup ini gitu. Dan aku juga berusaha bangun dari perasaan harga diri yang turun terkoyak-koyak gitu lah Mbak ya. Sekarang sih udah naik lagi gitu ya. Sekarang udah rapat lagi ya? Sekarang alhamdulillah udah rapat. Apanya nih Mbak? Harga dirinya ya? Koyakan tadi ya, oke. Ya jadi, aduh kalau mau Mbak Rika nih ya. Tapi intinya berusaha untuk meningkatkan perasaan berharga itu yang butuh proses cukup panjang. Aku ke konselor pernikahan juga, psikolog pernikahan dari 2017 sampai sekitar 2021. So I need like 4 years ya untuk bangkit dari kondisi menjadi stronger single mother lah gitu. Oke, jadi bisa dikatakan kamu fokus kepada self actualization. Yes. Your self actualization untuk mengatasi itu semua. Betul. Salah satunya bikin YouTube ini tahun 2020. Anak-anak aku juga pada nanya tuh, anak-anak skripsi ya, kenapa Mbak pengen bikin, terus tapi mereka juga, oh ternyata Mbak sekarang udah single, mereka juga baru tahu, terus kenapa Mbak nggak pernah cerita waktu skripsi, ya masa aku cerita sama mahasiswa aku kan kurang pantas ya, aku cerita sama konselor, sama psikolog dan sebagainya gitu. Jadi fokusnya udah lebih kepada peningkatan harga diri di 2 tahun awal, terus di 2 tahun berikutnya aku kayak, oke, what do I need, aku mulai berubah untuk ngikutin kegiatan-kegiatan yang lebih meningkatkan adrenalin, jadi psikolog olahraga, makin kenceng olahraganya dan ternyata jadi lebih happy gitu. Kan kalau berpasangan kan kita bisa, bagusnya ya, positifnya adalah kita bisa sharing tuh segala macam masalah, kemudian kayak soal pengasuhan anak dan sebagainya. Sekarang kan menghadapi sendiri. Gimana tuh kiatnya untuk menghadapi itu? Kiatnya aku punya banyak teman social support, terutama teman-teman aku psikolog juga ya. Aku sebutin aja di sini ada Ika ya, ada Lina, terus kemudian juga aku punya keluarga ya, ibu aku terutama yang always support ya, ibu makasih banyak, terus kakak aku gitu ya sebagai pengganti sosok ayah untuk anak aku. Kemudian juga mahasiswa aku sih salah satu social support yang sangat kuat buat aku, karena mahasiswa aku ini, halo teman-teman mahasiswa, karena mereka itu benar-benar bikin aku jadi merasa berharga Mbak. Mereka dengerin aku ngomong, aku ngajar, terus mereka bantuin aku, mereka nanya tentang kuliah dan sebagainya, itu aku jadi merasa worthy lah buat mereka. Jadi self worth aku tuh meningkat, perasaan berharga aku tuh jadi naik gitu. Jadi sekalian menyelam gitu ya, sekalian minum air, sekalian mengobati diri, sekalian memberikan hal yang berguna buat orang lain. Iya. Keren banget. Keren banget. Berapa lama tuh bisa bangkit dari keterpurukan? I think in 2022 ya. Itu aku akhirnya baru bisa bilang ke banyak orang bahwa ya saya single gitu. Ketika ada orang nanya, Mbak aku denger Mbak ini ya, udah single. Aku senyum aja gak jawab gitu. Tadinya aku gak jawab gitu. Sekarang sih aku udah bilang iya sayang gitu. Gak bisa jawab dengan lantang ya. Ada yang bisa aku bantu. Bahkan ada teman-teman aku juga yang lagi kondisi-kondisi gak nyaman dengan pasangannya. Mereka jadi curhat ke aku nanya gimana sih Mbak gitu-gitu. Jadi pasien-pasien yang mengarah ke dalam relationship romantik, mau cerai atau mau nikah tuh jadi nanya-nanya juga mengatasi konflik itu seperti apa, karena mereka ngelihatnya aku udah mengalami kondisi yang sampai titik paling puncak itu ya, divorce dan sebagainya. Terus kapan mau double lagi? Kapan mau double lagi? Oh, I think it's a very tricky question. And tricky also gitu ya. Kapan ya? Mungkin kalau Allah izinkan ya. Ya sholat istikharah, sholat hajat, sholat malam itu yang aku lakuin. Tapi ya tetap berusaha untuk apa yang bisa aku lakuin sekarang aja. Fokus pada yang bisa aku lakuin sekarang. Ya bikin YouTube, ngajar, ngurusin atlet, klien-klien, terutama ngurusin anak dan ibuku. Ya, fokus ke situ aja yang bisa aku lakuin. Nanti insya Allah nanti kan datang. Gitu ya Mbak Upi ya. Jadi nggak nyari ya? Jadi nggak spesial nyari itu enggak ya? Jadi kayak biar aja ngalir gitu? Enggak juga sih. Enggak juga berarti 50%? Enggak juga tuh iya gini, juga. Jadi ada temen misalnya gini, Di ada yang mau kenalin mau nggak gitu sih? Ya udah deh aku, ya udah dikenalin. Tapi terus ada yang cuma seminggu, 2 minggu lah ya. Ternyata dia juga
kayaknya dia juga belum inilah dengan traumanya dan sebagainya, so it's just like udahlah ya gitu ya, cut it off gitu. Artinya aku berusaha mencari laki-laki gitu kan yang, atau seorang pria dewasa tentunya ya, yang bisa mengayomi saya juga dan bisa bertumbuh bersama lah Mbak gitu kan. Artinya dia juga bisa menghargai aku sebagai lecturer, psychologist. Aku juga ibunya anak-anak atlet aku, ibunya mahasiswa aku. Jadi dia bisa terima aku dengan kondisi itu apa enggak. Kalau nggak bisa ya I'm sorry, goodbye. Udah kayak lagu ya. Kayak lagu. Oh jadi kalau orang bilang bahwa being jomblo itu miserable tuh nggak benar ya kalau menurut Mbak Dian? Kayaknya nggak juga ya. Artinya jadi jomblo, nggak tahu nih jomblo yang after divorce atau jomblo yang selalu jomblo gitu ya. Ada juga jomblo-jomblo yang naughty, yang nakal gitu ada juga. Tapi intinya adalah kalau kita bilangnya single kali Mbak ya. Kalau single and happy itu tergantung pada bagaimana kita berpikir dan merasa dengan apa yang kita lakukan sehari-hari sih. Jadi nggak bisa juga kita mengatakan bahwa semua orang single itu nyebelin. Kita perlu hargain, apalagi mereka yang single dan sudah punya anak. It's not easy at all gitu ya. Tapi percayalah bahwa pasti ada jalan untuk bisa ngatasin itu. Yeah. Berarti ada shifting dari Dian yang dulu ke Dian yang sekarang ya? Udah ada shifting so. Ya? Yes. Itu dalam hal apa terutama? Tadi selain kebebasan ya, maksudku dalam hal apa yang tadinya selalu dilakukan, untuk Dian yang sekarang dia nggak lakuin lagi? Gimana ya? Kalau dulu tuh kayaknya waktu masih bareng gitu ya sama my ex gitu kan, aku berusaha untuk memahami apa sih yang dia mau dan sebagainya gitu. Tapi kan kita banyak konflik yang nggak finish dan sebagainya gitu ya. We are not going to discuss the conflict actually, tapi intinya kan memang udah kita nggak cocok dan kita sepakat untuk pisah gitu. Kita butuh waktu 2 years untuk memutuskan kita mau pisah atau enggak dan sebagainya. Nah, tapi yang shifting adalah aku sekarang jadi tahu gimana caranya untuk bikin aku happy. Oh, dulu nggak tahu ya? Dulu tuh aku nggak tahu, jadi kayak ya nggak tahu atau menggantungkan pada pasangan. Kalau pasangan happy, aku happy. Nah, jadi aku tuh dulu tuh kayak gini, misalnya, oh ya dia nggak mau, ya udah aku nggak usah pergi, gitu. Terus kayak, ya ini sorry ya, bukannya mungkin masa lalu, tapi kayak the way I dress, the way I do my makeup itu juga selalu diprotes kan. Aku nggak bisa being my own self. Jadi itu yang aku cukup kayak kok gini ya. Terus ya ada hal-hal lain dan sebagainya. Akhirnya aku merasa bahwa kayaknya aku nggak happy deh dengan relasi seperti ini. Kayak dikekang dalam sangkar burung yang bukan gold juga sangkar burungnya. Jadi kayak aku bukan menjadi diriku sendiri di saat itu. Itu paling penting ya. Yeah. Jadi kayak benar-benar nggak bisa self actualization gitu ya. Yes. For whatever reason gitu ya. Iya mereka. Oh itu gede banget shiftingnya loh. Iya ya kan? Iya. Sekarang aku jadi tahu mesti ngapain, mau ngapain gitu. Aku bisa memilih teman-teman aku yang positif seperti apa dan sebagainya. Dulu kayak harus berpura-pura dengan diriku sendiri. Aku mesti ngapain aku tuh dan sebagainya. Sekarang I don't have to do it gitu. Aku just be my own self. Gitu. Ya. Dan itu kalau bisa shifting seperti itu tuh udah gede banget ya rasanya ya. Dulu seperti apa, sekarang seperti apa gitu ya. Alhamdulillah. Mungkin dari cahaya wajahnya pun terpancar gitu kan. Selain karena pakai muai. Nah, ini muai diri sendiri ya teman-teman. Oke. Oh jadi gitu ya yang dialami seperti itu ya. Nah jadi balik kepada single and happy gitu ya. Buat teman-teman yang lain nih di luar yang merasa bahwa mungkin masih ada terluka dengan perkawinan yang sebelumnya, ataupun teman-teman yang tadi single tapi miserable gitu. Itu ada tips nggak yang bisa mereka lakukan? Mungkin gini aja deh. Maksudnya pada dasarnya kan kita tuh harus tahu dulu gitu ya. Bukan harus, mungkin perlu tahu dulu. Kamu tuh dalam hidup ini tuh mau ngapain sih? Pertama yang satu adalah you know yourself gitu ya. Knowing your own self. Kemudian juga tahu apa yang bisa kamu aktualisasikan dalam hidup kamu, pekerjaan apa yang bisa kamu lakukan. Terus dari pekerjaan itu kan kamu nanti dapat keuntungan secara ekonomi, terus itu bisa bikin kamu happy kan, kalau kamu punya uang sendiri dan sebagainya. Terus kamu bisa berkembang dengan itu, ya kan. Terus, nah itu dinikmatin dulu kali ya. Kalau itu kamu udah nikmatin, baru nanti coba untuk mencari orang yang bisa memahami bahwa this is my life. Can you accept that or not? Baru kamu cari pasangan gitu. Karena jangan sampai nyari pasangan adalah untuk kebahagiaan kamu. Tapi pasangan itu adalah sebagai pelengkap dari kehidupan kamu yang saat ini. Bukan sebagai orang yang bertanggung jawab untuk bikin kamu happy. Keren banget, keren banget.
Oke, berarti banyak ya sebenarnya ya kebaikannya juga kalau istilahnya kalau memang hubungan itu tidak membawa kebahagiaan gitu ya, ternyata ada baiknya juga ya memutuskan single ya. Iya, ada baiknya kalau udah nggak bisa bersatu gitu ya. Terus juga terlalu banyak konflik dan sebagainya. Udah toksik ya relasinya, udah nggak nyaman ya. Aku sampai sakit badan dan sebagainya dan sering sakit. Ya dan mentalnya juga kayak emotional problem, sering nangis dan sebagainya. Nah itu kan harus terapi dan sebagainya. Gitu. Jadi kayaknya kita sebenarnya tahu sih, cuman kita mesti kemana ya? Kita ke Mbak Rika, ke psikolog ya, teman-teman di Brawijaya Hospital ya. Jadi kita juga mesti tahu bahwa kita yang paling bertanggung jawab dengan cara kita berbahagia gitu, bukan orang lain. Jadi kalau kamu single dan pengen happy, ya nggak apa-apa, just do it. Tapi kalau kamu juga merasa butuh orang lain untuk menjadi orang yang bisa sama-sama bahagia sama kamu ya, please do it gitu, nggak apa-apa juga. Aku juga senang juga kalau misalnya ada yang mau kenalan dan kemudian berusaha untuk saling mengenal dulu ya, berproses dulu lah sama-sama. Gitu. Tapi nggak, please jangan judgement yang macam-macam gitu ya. Tapi benar-benar yang mulai dari nol. Gitu. Oke, gitu. Terima kasih ya. Thank you ya Mbak. Oke, teman-teman, thank you banget. Thank you Mbak Rika udah nemenin saya di sini. Oke, lovers, satu kata yang selalu kita lakukan di saat penutup, satu kalimat ya. Always to love yourself first, then others. Bye.